Pemirsa, pernah nggak sih lagi mau salaman begitu ternyata yang kita ajak salaman orangnya nggak sengaja nggak ngeliat kita terus nggak salaman sama kita gitu. Jadi kita jadi kikuk bingung, ya udah gini aja mungkin ya. Nah, ini sempat terjadi juga dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, diduga tak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja. Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo tak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Jadi dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Coba kita lihat sekali lagi ya. Ya, kita anggap tidak sengaja ya. Ini dia. Ya, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela menjadi tonggak baru bagi proyek energi nasional yang telah dikembangkan selama hampir 3 dekade sejak tahun 1998. Proyek strategis nasional sektor energi ini menelan investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 355 triliun rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diperkirakan menelan investasi sebesar 355 triliun rupiah. Kilang lapangan Abadi Masela ini juga diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau TCF. Setelah beroperasi, proyek ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik melalui pipa serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Bahlil menegaskan pembangunan proyek strategis nasional ini akan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur. Proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. LNG Abadi Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% hak partisipasi atau participating interest. Sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% participating interest. Dan Petronas memiliki 15% participating interest. Proyek LNG Abadi Masela ini sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, siang tadi kan panas sekali ya. Jadi saya membeli kipas angin ini nih pemirsa. Panas sekali. Jadi wajar di rumah pada pakai kipas angin, di sekolah ada yang pakai kipas angin, di kantor ada yang pakai kipas angin, di koperasi ada yang pakai kipas angin, banyak yang pakai kipas angin. Udah biasa gitu. Tapi kayaknya yang nggak biasa pakai kipas angin seharga 11 juta. Ya, pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk koperasi Desa Merah Putih dengan nilai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang disebut bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 jutaan rupiah. Jawaban ini menjawab
pertanyaan anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia.